apa yang kita lihat di sini adalah sebuah persamaan akuntansi, yaitu aset sama dengan kewajiban tambah ekuitas. Jadi di sebuah perusahaan pastinya setiap perusahaan memiliki aset. Apa sajakah aset itu? Aset itu bisa aja berupa tanah, persediaan, atau uang kas. Jadi mungkin secara sederhananya definisi aset adalah sumber daya perusahaan. Sumber daya perusahaan yang dikendalikan oleh perusahaan tersebut. Jadi untuk memperoleh sebuah aset, perusahaan bisa memperolehnya dengan dua cara, yaitu dengan berhutang, dengan kewajiban, dan dengan investasi dari pemilik, sehingga menjadikan sebuah ekuitas. Jadi aset itu bisa kita peroleh melalui kewajiban dan melalui ekuitas. Kewajiban itu adalah hutang entitas, dan ekuitas itu adalah hak pemilik. Mungkin bagaimana kira-kira kita bisa memperoleh aset dengan kewajiban? Ya, sebagai contoh, mungkin saya membeli mobil dengan saya membuat perjanjian untuk membayar hutang tersebut di masa depan. Jadi, saya membeli mobil, aset saya berupa mobil meningkat, dan hutang saya, di mana saya berjanji untuk membayar ke depan, akan meningkat juga, di mana aset meningkat dan kewajiban meningkat. Dan Anda mungkin bertanya, bagaimana saya memperoleh aset dengan ekuitas? Yaitu hak pemilik tersebut. Saya sebagai pemilik, saya memiliki tanah, saya menyumbangkan tanah saya memberikan tanah saya kepada perusahaan sebagai investasi saya, di mana perusahaan menjadi memperoleh tanah, sehingga aset meningkat, dan saya memiliki hak atas perusahaan tersebut karena saya memberikan tanah saya ke perusahaan tersebut. Dan bisa juga aset itu diperoleh melalui aset sendiri, yaitu dengan cara saya mengeluarkan uang kas, di mana aset saya turun, untuk membeli mobil, di mana aset saya naik. Jadi kita dapat mengeksplor lebih luas lagi yang dimaksud dengan persamaan akuntansi ini menjadi aset sama dengan kewajiban tambah dengan pendapatan dikurangi biaya tambah dengan investasi pemilik dikurangi dengan distribusi pemilik. Jadi kita melihat ada elemen baru, 4 elemen baru di sini, yaitu pendapatan, biaya, ini adalah kurang, investasi dari pemilik, dan distribusi pemilik. Keempat elemen ini merupakan turunan sub-elemen dari ekuitas. Kita akan membahas lebih lanjut nanti keempat elemen ini pada section berikutnya, pembahasan yang lain. Jadi secara sederhana, ekuitas adalah pendapatan dikurangi biaya tambah investasi kurangi distribusi. Jadi inilah ekuitas. Jadi pendapatan ini bisa diperoleh dari banyak hal. Sebagai contoh, dari sales, penjualan. Kalau biaya ini macam-macam lagi juga. Bisa sewa, biaya dari sewa. Investasi ini bisa seperti tadi, saya memberikan tanah kepada perusahaan, dan distribusi ini bisa berupa dividen, di mana perusahaan membagikan dividennya kepada pemilik, kepada
investor. Jadi kita melihat artikulasi dari persamaan akuntansi tersebut. Di sini ada kesalahan, itu bukan tambah. Oke, maaf karena laptop saya agak sudah tua mungkin, jadi sering terjadi kesalahan. Oke, sama dengan kewajiban tambah pendapatan kurang biaya. Jadi kita lihat di sini, apabila pendapatan meningkat, maka ekuitas meningkat. Dan apabila biaya meningkat, maka ekuitas menurun. Dan ekuitas, jika ekuitas meningkat, maka aset meningkat atau kewajiban menurun. Dan jika ekuitas menurun, maka aset menurun atau kewajiban meningkat. Intinya adalah sisi sebelah kanan, yaitu berupa aset, harus sama dengan sisi sebelah kiri, yaitu berupa kewajiban dan ekuitas. Mungkin kita akan melihat sedikit contoh mengenai beberapa transaksi-transaksi yang mempengaruhi ketiga elemen ini. Mungkin yang pertama adalah transaksi yang mempengaruhi perubahan aset saja. Cuman aset yang berubah. Perubahan aset saja. Bisa saja saya membeli mobil dengan kas. Berarti mobil yaitu aset saya bertambah. Aset saya bertambah semakin besar, dan kas yaitu aset saya juga akan berkurang karena saya membayar dengan kas. Perubahan kedua adalah di mana mempengaruhi aset dengan kewajiban. Ya, mungkin contohnya adalah seperti tadi, saya membeli mobil dengan hutang. Saya berhutang untuk membayar mobil tersebut di masa depan, di mana mobil, aset saya meningkat, dan hutang, yaitu kewajiban, meningkat juga. Jadi aset dipengaruhi dan kewajiban juga dipengaruhi. Dan yang mempengaruhi aset dan ekuitas bisa saja seperti tadi, yaitu perusahaan memperoleh investasi berupa tanah dari pemilik, di mana tanah berupa aset saya meningkat, dan hak pemilik berupa ekuitas meningkat juga. Jadi kita lihat di sini ada perubahan pada aset dan ada perubahan pada ekuitas. Dan bisa saja juga kewajiban itu berubah untuk kewajiban itu sendiri. Seperti kita membayar hutang dengan menggunakan notes payable. Jadi notes payable itu notes payable yang sudah hampir jatuh tempo, yang memiliki likuiditas yang hampir sama dengan cash, dapat digunakan untuk membayar hutang kita. Jadi yang mempengaruhi kewajiban saja itu bisa saja dengan membayar hutang dengan menggunakan notes payable. Berarti notes payable kita berkurang karena kita memberikan notes payable kita kepada orang, dan hutang kita berkurang juga.
Karena kita melunasi hutang kita dengan notes payable. Jadi, semua transaksi yang terjadi di perusahaan pastinya akan mempengaruhi ketiga elemen ini, di mana ekuitas tersebut bisa saja terjadi karena perubahan antara 4 elemen ini, yaitu pendapatan, biaya, investasi pemilik, distribusi pemilik.